Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Putri Damayanti dengan NIM 2005520052 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya diberikan tugas untuk melengkapi nilai ujian akhir semester Akuntansi Perbankan Syariah. Sebelum saya mempresentasikan akad murabahah, saya di sini akan memperkenalkan sedikit tentang Universitas Tikuban Semarang. Di Universitas Tikuban Semarang terdapat dua gedung yang ada di Semarang, yaitu yang pertama di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang dan yang kedua di Jalan Kendeng 5 Semarang. Di Universitas Tikuban Semarang terdapat 6 fakultas dan 12 program studi, yaitu antaranya yang pertama Fakultas Teknologi Informasi, yang kedua Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang ketiga Fakultas Hukum, yang keempat Fakultas Pariwisata, yang kelima Fakultas Bahasa dan Budaya, yang keenam Fakultas Teknik, serta terdapat pasca sarjana. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan akad murabahah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian murabahah, kedua, landasan hukum murabahah, ketiga, rukun dan syarat murabahah, keempat, kaidah murabahah, kelima, kelebihan dengan menggunakan akad murabahah, keenam, ketentuan dalam menjalankan akad murabahah, ketujuh, skema murabahah, kedelapan, jenis-jenis murabahah, dan yang kesembilan, pengakuan dan pengukuran murabahah. Dalam sub 1, saya akan menjelaskan tentang pengertian akad murabahah. Apa yang dimaksud dengan akad murabahah? Akad murabahah yaitu suatu akad jual beli barang di mana si penjual menyebutkan harga jual tersebut yang terdiri dari harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut, di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli dan si penjual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sub 2, yaitu tentang landasan hukum murabahah. Landasan hukum murabahah dapat diatur dalam surat Al-Nisa ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat 280. Dalam surat Al-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan berniaga yang berlaku dengan sukasama, suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, "Dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang tersebut. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya hal tersebut." Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu tentang rukun dan syarat akad murabahah. Yang termasuk dalam rukun akad murabahah yaitu yang pertama, penjual. Penjual yaitu pihak yang memiliki barang untuk diperjualkan. Yang kedua, terdapat pembeli. Pembeli yaitu pihak yang membutuhkan barang tersebut dan yang akan membeli barang tersebut. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Dalam barang
barang-barang yang akan diperjualbelikan menjadi suatu objek jual beli yang disyaratkan harus lebih jelas dari segi spesifikasi, jumlah, dan jenis yang akan diperjualbelikan. Yang keempat, harga barang. Harga barang dan keuntungan harus disebutkan lebih jelas, jumlah dan mata uangnya berupa rupiah. Yang kelima, ijab qabul atau yang disebut pernyataan serah terima atau kontrak, yaitu kontrak dalam pembiayaan murabahah berupa secara tertulis di bawah tulis tangan kontrak yang telah dibuat oleh pihak BMT, dilakukan dengan cara ditandatanganinya oleh si pembeli. Kemudian yang termasuk dalam syarat akad murabahah yaitu yang pertama, penjual memberitahukan biaya barang kepada nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah diterapkan kontrak. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila barang tersebut mengalami cacat atau barang tersebut sudah rusak. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalkan pembeli dilakukan secara hutang. Dalam subbab 4 menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang berdasarkan akad murabahah. Kaidah-kaidah tersebut antaranya yaitu ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal. Yang kedua, biaya aktual dari barang yang akan dijual belikan harus diketahui oleh si pembeli. Yang ketiga, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara si pembeli dan dengan si penjual atas harga jual yang telah di dalamnya terdapat harga pokok penjual serta keuntungan yang telah ditentukan oleh penjual. Kemudian yang keempat, apabila ada perselisihan atas harga pokok penjualan, maka pembeli mempunyai hak untuk menggantikan dan membatalkan perjanjian tersebut. Dan yang terakhir, jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak yang ketiga, maka perjanjian jual beli tersebut dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah. Selanjutnya, selain terdapat kaidah-kaidah akad murabahah, juga terdapat kelebihan-kelebihan akad murabahah. Kelebihan dalam menjalankan akad murabahah yaitu yang pertama, keuntungan dapat diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini ditentukan berbedanya dengan akad murabahah dengan akad syariah yang lainnya. Sedangkan keuntungan tidak boleh ditentukan di awal karena harus sesuai dengan hasil usaha nasabah tersebut. Kedua, margin atau keuntungan yang bersifatnya tetap. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak boleh dapat dirubah kembali. Yang ketiga, transaksi murabahah dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi suatu usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami suatu keuntungan maupun mengalami kerugian. Transaksi untung piutang ini diwajibkan sesuai dengan oleh nasabah yang telah diperjanjikan di perjanjian awal tersebut.
Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan subbab ke-6 yang berisi tentang ketentuan akad murabahah. Dalam ketentuan tersebut terdapat antara pelaku, jual beli, dan ijab kabul. Dalam pelaku, yaitu pelaku harus cakap atau paham hukum, dan balik, yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah apabila mendapatkan izin dari walinya. Yang kedua, dalam ketentuan akad murabahah terdapat objek jual beli. Yang termasuk syarat objek jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan harus barang yang sah atau barang yang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus mempunyai nilai atau memiliki manfaat tersendiri. Yang ketiga, barang tersebut sudah dimiliki oleh si penjual. Keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu di masa yang akan datang. Kelima, barang tersebut harus diketahui dengan spesifikasi dan dapat diidentifikasi oleh si pembeli sehingga tidak ada gharar. Keenam, barang tersebut dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Yang ketujuh, barang tersebut harus jelas. Dan yang kedelapan, barang harus diakadkan adanya tanda tangan si penjual. Selanjutnya, harga barang tersebut harus jelas harganya. Harga barang yang diperjualbelikan tersebut harus diketahui oleh si pembeli dan si penjual dengan cara pembayarannya. Apakah pembayaran tersebut dilakukan secara tunai atau pembayaran tersebut dilakukan secara tangguhan, sehingga jelas dan tidak ada unsur horor. Dan yang terakhir, barang yang dijadikan ada di tangan si penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan si penjual dapat menimbulkan ketidakpastian. Si pembeli yang menjual barang dan yang membeli barang tersebut harus diserah terimakan dan dapat diartikan apabila menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang lebih banyak, dan hal ini dapat disamakan dengan riba. Dalam ketentuan akad murabahah yang ketiga terdapat ijab kabul. Pernyataan dan ekspresi yang saling rela di antara pihak sebagai pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, maupun melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara lain. Dan apabila jual beli tersebut telah dilakukan secara dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, serta pemanfaatan atas barang tersebut diperjualbelikan dengan halal. Selain terdapat ketentuan pelaku, objek jual beli, dan ijab kabul, juga terdapat ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Yang pertama yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat-syariat Islam. Ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang tersebut yang telah disepakati kualifikasinya. Keempat, bank membeli barang yang telah diperlakukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan harus bebas dari riba. Kemudian yang keempat,
bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan, misalnya apabila pembeli tersebut dilakukan secara utang. Kemudian yang kelima, seorang nasabah membiayai harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersamanya. Kemudian selanjutnya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, maka pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah tersebut. Dan apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atau akad wakalah, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik bank tersebut. Selain terdapat ketentuan umum dalam bank syariah, juga terdapat ketentuan umum murabahah kepada nasabah. Antaranya yaitu nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Kemudian, apabila bank tersebut menerima permohonan tersebut, maka ia harus membeli terlebih dahulu aset yang telah dipesannya secara sah dengan perdagangan. Ketiga, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah tersebut harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati bersama. Kemudian dalam jual beli ini, bank harus diperbolehkan meminta nasabah untuk membiayai uang muka saat menandatanganinya kesepakatan awal pemesanan. Dan apabila jika nasabah tersebut menolak pembeli barang tersebut, maka biaya real bank harus dibiayai dari uang muka tersebut. Jadi, apabila uang muka tersebut kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank, maka bank harus meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah tersebut. Selanjutnya, dalam subbab 7 di sini terdapat skema akad murabahah. Dalam skema tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan suatu negosiasi dan persyaratan. Dalam tahap ini, melakukan negosiasi dengan pihak bank maupun pihak nasabah berhubungan dengan spesifikasi produk yang telah diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran dan pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah sesuai dengan yang telah disepakati dari perjanjian awal tersebut. Yang kedua, bank membeli produk atau barang yang sudah disepakati antara nasabah dengan pihak bank yang biasanya membeli ke supplier. Selanjutnya, melakukan akad jual beli. Setelah bank membeli produk tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dari nasabah, maka selanjutnya pihak bank menjualnya kepada nasabah lain yang disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah. Pada akad tersebut dijelaskan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah, rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Selanjutnya, supplier mengirimkan produk bank yang telah dibeli oleh pihak bank ke alamat nasabah sesuai dengan akad perjanjian yang di awal yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah yang sebelumnya. Kemudian,
tanda terima barang, dan dokumen. Ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatanganinya surat tanda terima barang tersebut dan mengeceknya kembali kelengkapan serta dokumen-dokumen produk tersebut. Dan yang terakhir, proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk tersebut dengan dibeli dari pihak bank. Biasanya pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Selain terdapat skema murabahah, juga terdapat skema pembiayaan akad murabahah. Dalam skema tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, antara pembeli dan penjual dari negosiasi tersebut, barang yang akan dibeli, syarat pembayaran, dan syarat penyerahan barangnya, penjual harus memberitahukan harga pokok yang telah timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad murabahah tersebut. Yang kedua, barang yang akan diperjualbelikan menjadi milik penjual dan sudah dalam penguasa penjual, agar tidak terjadi ketidakpastian. Setelah akad disepakati, dilakukanlah penyerahan barang tersebut dari penjual kepada pembeli. Yang ketiga, cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan bersama, baik secara tunai maupun secara tangguhan, yaitu dengan cara cicilan atau yang dimaksud dengan angsuran. Selanjutnya, dalam subbab 8 menjelaskan tentang jenis-jenis akad murabahah. Jenis-jenis akad murabahah dapat dibagi menjadi 3, yaitu dilihat dari proses pengadaan barang, yang kedua dilihat berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga dilihat dari cara pembayarannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dilihat dari proses pengadaan barangnya. Di situ terdapat 2 jenis, yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Yang dimaksud dengan murabahah tanpa pesanan yaitu dalam pengadaan barang yang merupakan objek jual belinya dilakukan tanpa memperhatikan ada tidaknya barang pesanan tersebut. Apabila barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan dagangan tersebut. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Dan yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan, yaitu dalam pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan atas dasar pesanan yang telah diterima oleh si pembeli. Apabila tidak ada pesanan, maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses penjual belian. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien. Sedangkan jenis akad murabahah yang dilihat berdasarkan sifatnya juga terdapat 2 jenis, yaitu murabahah yang bersifat mengikat dan murabahah yang bersifat tidak mengikat. Yang dimaksud dengan murabahah bersifat mengikat yaitu murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh seorang nasabah sebagai pesanan. Sedangkan murabahah bersifat tidak mengikat yaitu nasabah yang telah melakukan pesanan barang, namun nasabah tersebut tidak terikat untuk membeli barang yang dijual tersebut.
Dalam menjalankan murabahah yang bersifatnya mengikat, terdapat beberapa aturan, antaranya yaitu yang pertama, jika pembeli atau BMT menerima nasabah, BMT tersebut harus membeli barang yang diakhiri atau ditutupi dengan akad penjualan yang sah antara pihak nasabah dengan pihak BMT. Kemudian, BMT menawarkan barang kepada nasabah harus berdasarkan janji yang telah mengikat antara kedua belah pihak secara hukum dan harus sesuai dengan ketetapan yang berlaku dalam akad penjualan tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk penjualan ini diperbolehkan untuk membayar hamis ketika menandatangani akad aslinya, tetapi sebelum pembeli membeli barang tersebut. Dan yang terakhir, BMT harus menerima hamis gladia sejumlah kerugian yang telah terjadi apabila seorang nasabah tersebut menolak membeli barang. Kemudian, jika jumlah hamis gladia kurang dari jumlah kerusakan yang telah dialami oleh BMT, maka seorang pembeli dapat meminta nasabah tersebut untuk mendapatkan uang kekurangannya atau kerugiannya tersebut. Dalam murabahah yang bersifatnya tidak mengikat, juga terdapat beberapa ketentuan, antaranya yaitu BMT harus menawarkan lagi kepada nasabah menurut syarat-syarat perjanjian pertama setelah barang tersebut telah dimiliki oleh BMT. Hal ini dianggap sebagai suatu penawaran dari BMT. Kemudian, ketika barang yang telah ditawarkan kepada nasabah mempunyai pilihan untuk mengakhiri suatu akad penjualan tersebut atau membeli barang tersebut. Dengan kata lain, pemesanan tidak wajib memenuhi janjinya. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi bahwa nasabah menolak membeli barang tersebut, maka barang tersebut tetap akan menjadi milik BMT yang berhak untuk menjual melalui cara-cara yang telah diperbolehkannya. Dan yang terakhir, apabila nasabah diharuskan membayar cicilan pertama, maka pembayaran tersebut harus dilakukan setelah akad tersebut. Kemudian ditandatanganinya cicilan tersebut merupakan bagian dari harga penjualan tersebut. Jenis-jenis akad murabahah yang ketiga yaitu murabahah yang dilihat dari cara pembayarannya. Dalam cara pembayarannya sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara tangguhan atau cicilan. Yang dimaksud dengan pembayaran secara tunai yaitu pembayaran yang dilakukan secara tunai saat barang tersebut diterima oleh si pembeli. Kemudian yang dimaksud dengan pembayaran tangguhan atau cicilan yaitu pembayaran yang dilakukan di kemudian hari setelah penyerahan barang tersebut, baik secara tangguhan sekaligus di belakang atau secara angsuran. Dalam subbab 9 menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran akad murabahah seperti yang diatur dalam PSAP nomor 102 yang berisi peraturan tentang perlakuan pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan akad murabahah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran akad murabahah setelah perolehan. Yang pertama, jika akad murabahah pesanan mengikat dinilai sebesar nilai perolehan.
Yang kedua, apabila terjadi penurunan nilai aset karena rusak atau kondisi barang tersebut sebelum diserahkan oleh nasabah, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset tersebut. Selanjutnya, yang kedua, jika murabahah pesanan tidak mengikat, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang direalisasi, di mana akan dipilihnya yang lebih rendah. Namun, apabila nilai bersih tersebut dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya akan diakui sebagai kerugian. Selanjutnya, terdapat pengakuan dan pengukuran diskon pembelian saat murabahah. Jika terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka terdapat beberapa alternatif pengakuan, antaranya yaitu sebagai berikut. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Kemudian diakui sebagai kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang telah disepakati yang telah menjadi hak pembeli. Kemudian diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah apabila terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. Dan yang terakhir, diakui sebagai pendapatan operasi lain apabila terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad tersebut. Kemudian, terdapat juga pengukuran dan pengakuan piutang murabahah. Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama pada saat akhir periode laporan keuangan tersebut. Piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang yang telah dikurangi penyisian kerugian piutang tersebut. Selanjutnya, terdapat pengukuran dan pengakuan keuntungan murabahah. Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang atau jasa yang dilakukan secara tunai maupun secara tangguhan yang tidak melebihi batas dalam 1 tahun. Keuntungan murabahah juga diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakter, resiko, dan upaya transaksi murabahahnya. Antaranya yaitu apabila keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah, metode ini diterapkan pada murabahah tangguh yang dimana resiko penangguhan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif cukup kecil. Yang kedua, keuntungan diakui sebagai proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Dalam metode ini diterapkan pada transaksi murabahah tangguhan yang dimana resiko piutang tidak ditagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Selanjutnya yang terakhir, metode keuntungan yang terakhir diakui saat seluruh piutang murabahah tersebut berhasil ditagih. Dalam metode ini diterapkan untuk transaksi
murabahah tangguhan yang dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup relatif tinggi. Selanjutnya, terdapat pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasinya secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakatinya, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, apabila potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurangan piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Yang kedua, apabila potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari si pembeli kemudian membayarkannya potongan tersebut sebagai pelunasan kepada pembeli. Potongan angsuran murabahah juga diakui sebagai berikut. Apabila disebabkan oleh pembeli membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Dan yang kedua, apabila disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakuinya sebagai beban. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran denda murabahah. Denda dikenakan jika membeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Denda tersebut yang diterima dan diakui secara bagian dana kebajikan. Selanjutnya, terdapat pengukuran dan pengakuan uang muka. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Dan yang kedua, jika barang jadi dibeli oleh si pembeli, maka uang tersebut diakui sebagai pembayaran piutang yang merupakan bagian pokok. Yang ketiga, apabila barang tersebut batal dibeli oleh si pembeli, maka uang muka tersebut akan dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh si penjual tersebut. Selain itu, juga terdapat penyajian akad murabahah. Penyajian transaksi akad murabahah di laporan keuangan tergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut adalah penyajian rekening yang terkait dengan transaksi murabahah. Yang pertama yaitu piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang murabahah diakuinya penyelisihan kerugian piutang. Yang kedua, margin murabahah. Tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah. Yang terakhir, terdapat pengakuan akad murabahah. Berdasarkan PSAK 102, Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi akad murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Cukup sekian presentasi tentang akad murabahah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya,
Mohon dimaafkan dan semoga kalian bisa memahami semua materi yang telah saya sampaikan saat ini.